bisa atau nggak bisa itu urusan nanti. Yang penting Els mau nyoba dan Els tuh nggak nyerah. Oke, coba ya. Kenapa anak sering bilang nggak bisa? Karena bagi anak itu takut mamanya marah. Karena yang biasanya dipentingin mamanya itu hasil akhirnya. Jadi buat dia tahu kalau yang penting itu prosesnya. Dia mau coba, bukan hasilnya dia bisa atau enggak. Tuh kan bisa. Els itu cuma perlu coba. Kamu pengen perutmu kecil nggak? Mau lah. Ini aku ajarin ya. Caranya Serius? cuma duduk aja, kamu Sing bisa genah. kecilin perut. Benar. Coba apa? Ikutin ya. Putar kepala 3 kali. Goyangkan pinggul Anda 3 kali. Duduk dengan tegak. Letakkan tangan pada lutut. Tarik nafas sekencang-kencangnya. Tarik otot-otot perut ke dalam sedalam mungkin. Kemudian hembuskan. Lakukan 20 kali. Lakukan ini secara teratur 1 minggu dan tidak boleh makan. Hanya melakukan ini aja di kursi. Pasti bisa kurus. Bisa diam tidak ada. Kalau anak buat salah di tempat umum, jangan langsung dimarahin. Karena tujuan kita untuk membuat dia tahu kalau dia itu salah, bukan untuk mempermalukan dia. Katakan aja baik-baik, inget ya, nggak usah pakai teriak-teriak, ngomong aja, Els itu salah. Kalau di tempat umum nggak boleh pegang-pegang. Kalau itu rusak mama ganti loh. Els sekali nggak boleh gitu lagi ya. Ingat ya, tujuannya itu hanya untuk membuat dia tahu kalau dia salah, bukan mempermalukan dia. Ini kan ketinggalan. Oh iya. Kalau mau traveling, ini yang wajib aku bawa dan nggak boleh lupa. Ini produk-produknya Gem Killer. Ini produk bagus banget, tapi nggak banyak orang tahu. Makanya aku mau share. Karena di kondisi seperti ini, perlindungan diri itu nomor 1. Apalagi saat aku traveling gini naik pesawat, harus bawa ini sebelum duduk. Disemprot-semprot dulu semuanya biar steril. Bagi mamaku juga, ini yang penting bawa Tasnya mana, Bu? servisnya kemana-mana. Pasti nggak perlu ini. Lah kok bawa ini? Ini yang perlu. Ini yang perlu ya? Iya. Nah, saat sampai, semua koper semprot-semprot dulu ya Gem Killer biar virusnya mati. Kenapa aku percaya Gem Killer? Karena satu-satunya yang aku tahu yang ada tulisan membunuh coronavirus di packagingnya dan udah ada ujinya loh. Dan selain itu, ada juga yang untuk udaranya. Jadi, sebelum kita tinggalin nih, semua tempat kita semprot-semprot ya, supaya udaranya juga bersih. Kondisi seperti ini, pakai yang pasti-pasti aja deh. Yang paling enak banget, ini juga ada wipesnya. Jadi, kita bisa tinggal langsung lap-lap aja deh, kayak gini, high chairnya baby. Ingat ya, tisu basah biasa belum tentu ampuh loh membunuh virus. Jadi, pakai yang pasti-pasti aja deh. Mengajarkan anak untuk melampiaskan kemarahannya dengan mukul barang itu bener atau enggak? Boleh enggak, El? Nggak boleh dong. Nah, kalau kita ngizinin dia kalau misalnya lagi marah, itu lampiasin aja ke barang, itu nanti akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya semakin dia dewasa, kalau misalnya dia marah, itu harus dilampiaskan. Contohnya mungkin ke tembok ataupun ke hewan. Yang benar adalah ajarkan anak untuk bisa mengelola emosinya. Untuk seusia Els, itu orang tuanya dulu yang harus bantu. Jadi kalau misalnya Els lagi marah, aku selalu bilang gini, Els kalau lagi marah, Els diem aja dulu, Els tarik nafas dan langsung lari ke mama ya. Els kenapa marah? Mainanku diambil. Els marah itu wajar, nggak apa-apa, tapi nggak boleh menyakiti ya. Kalau Els marah, sini peluk mama aja. Karena kadang anak itu hanya perlu pembelaan mamanya. Kalau anak lagi sedih terus dia nangis, daripada ngomong gitu aja nangis, udah gede nangis, nggak malu apa. Nah, daripada kita ngatain negatif seperti itu, lebih baik kita ubah kata-katanya. Kita coba ngerti perasaannya dulu, lalu kita katakan, kamu kenapa? Kamu sedang ngerasain apa? Dan kalau kamu mau cerita, mama selalu ada buat kamu ya. Justru paling penting itu buat anak kita tahu kalau dalam kondisi dia sedih itu mamanya selalu ada buat dia. Jadi nantinya dia juga akan lebih terbuka sama kita sebagai orang tuanya. Stop scroll. Kamu main HP terus ya. Dulu zamannya mama nggak ada main HP. Main yang cacing. Kalau lapar ya mama makan tuh cacingnya. Terus ya sekarang kamu main HP terus. Mau mama makan kayak cacing. Gak ada cacing. Heran dah. Kok ngamuk? Loh kok ngamuk? Loh kok ngamuk? Jangan tinggalin aku. Dengerin ya, zamannya kita sama anak-anak itu udah beda banget. Kita nggak bisa memaksakan anak-anak untuk seperti kayak kita dulu. Ya memang zaman dulu kan nggak ada HP. Nah sekarang zamannya tuh semua serba online. Masa anak-anak nggak boleh pakai HP? Yang bener itu bukan ngelarang anak main HP, tapi perbaiki hubunganmu dengan anak supaya anak itu mau nurut kalau kamu bilang apa. Cukup sekian dan terima kasih. Hai anak-anak onlineku yang luar biasa. Udah mau minta tolong. Nggak nyangka
nyangka banget berkat support kalian semua aku dinominasiin sama TikTok Award dalam kategori Rising Star of the Year. So please anak-anak onlineku yang luar biasa ya, kalian bantu vote aku setiap hari sebanyak 3 kali setiap harinya, supaya semakin banyak orang tua yang lihat video aku dan jadi lebih baik ke anaknya. Caranya gampang. Kalian tinggal klik di tombol search, lalu ada banner TikTok Award dan tinggal klik dan cari kategori Rising Star of the Year dan vote aku ya sebanyak 3 kali setiap harinya. Thank you. Kalian harus vote ya, muncrat harus voting ya. Thank you. Jika kau minta mama sempurna, tak mungkin ku mampu. Jadi mama itu memang gak gampang, karena gak ada mama yang sempurna tanpa salah. Semua mama itu pasti menyesal setelah marah-marah ke anak, setelah benda-benda anak itu pasti ada rasa nyesel. Gak apa-apa kok, mau nangis, mau ngeluh, mau kecewa, mau marah itu gak apa-apa. Terus gimana? Yang penting itu satu hal, jangan lupa me time, karena me time itu bisa merecharge pikiran dan energi kita. Gak perlu melulu tentang anak, karena setiap mama itu perlu memikirkan cara untuk menyenangkan diri sendiri. Karena dibalik anak yang bahagia itu ada seorang mama yang bahagia. Jadi jangan lupa me time. Jangan mengira kalau misalnya kita nasihatin anak terus-terusan itu bakal membuat anak mau menerima masukan kita. Itu nggak mungkin, percayalah. Malah anak itu semakin bete kalau dinasihatin terus-terusan. Karena yang membuat anak mau menerima masukan dari orang tuanya itu adalah rasa nyaman. Bagaimana kedekatan kita sama mereka yang membuat mereka mau menerima masukan kita. Kalau biasanya kita nasihatin pasti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan. Ini terjadi karena nasihat itu nggak pernah masuk di hatinya. Yang membuat nasihat itu diterima kalau misalnya perkataan kita itu bisa masuk ke hatinya. Karena pada biasanya anak-anak itu akan mendengar nasihat orang-orang yang bisa membuat dia nyaman. Jadi jangan capek-capek nasihatin dia kalau kamu nggak pernah membuat dia nyaman sama kamu.